Matematika Wajib kelas 11. Ini adalah pertemuan kita yang ketiga untuk program linear. Yang akan kita bahas hari ini adalah menentukan nilai fungsi tujuan, atau disebut juga dengan fungsi objektif atau fungsi sasaran. Masih bersama dengan saya, Ibu Erna Wahyuni. Sudah siap belajar ya? Semoga kalian tetap semangat. Dalam keadaan seperti ini, harus disiplin untuk tetap belajar. Baik, yang akan kita bahas hari ini adalah tentang fungsi tujuan. Nama lainnya adalah fungsi objektif, fungsi sasaran, yang terkait dengan nilai maksimum. Nilai maksimum itu berarti nilai yang paling banyak, dan nilai minimum atau nilai yang paling kecil, kayak gitu. Yang pertama, fungsi tujuan itu merupakan nilai dari suatu fungsi untuk X dan Y tertentu, dan dinyatakan dengan Fx, Y. Bisa juga dengan Z ya. Z sama dengan Fx, Y. Seperti ini. Kemudian yang kedua, nilai fungsi sasaran yang dikehendaki adalah kondisi X dan Y yang menyebabkan dia itu maksimum atau minimum. Salah satu ya, maksimum atau minimum. Kemudian yang ketiga, pada gambar daerah penyelesaian program linear, titik-titik sudut merupakan titik-titik kritis di mana nilai minimum atau maksimum berada. Jadi untuk menentukan nilai maksimum dan minimum ini, kita memerlukan gambar. Jadi kalau belum ada gambarnya ya digambar dulu, gambar daerah penyelesaian seperti pertemuan sebelumnya, atau gambar daerah arsiran ya. Setelah itu kita menentukan titik kritis, biasanya ada di sudut-sudut daerah yang diarsir. Setelah itu kita cek mana yang maksimum atau mana yang minimum gitu. Sebagai contoh seperti ini, misal Ibu punya daerah yang diarsir sebelah kanan ini ya. Dan yang ditanyakan adalah nilai minimum untuk Fx, Y. Ini adalah fungsi tujuannya. 3x plus 2y. Yang akan dicari adalah minimum dari 3x plus 2y. Gambarnya ada di sebelah kiri ini. Kalau kita perhatikan, ujung-ujung tepi arsirannya di sini ya. Ini tepi-tepi arsirannya. Maka daerah kritisnya ya di sini nih, di pojok-pojok daerah yang kena arsiran ini. Seperti di sini 0,4, atau di sini nanti kita cari titik potongnya ini berapa. Atau di sini di 3,0 seperti itu. Nah, ini di sini dan di sini itu adalah titik-titik kritis. Di dalam titik kritis ini biasanya nanti terletak nilai minimum atau maksimumnya. Jadi yang paling penting kalau sudah ada gambarnya, kita bisa langsung menentukan di mana letak titik kritis itu. Tapi kalau belum ada gambarnya, ya digambar dulu. Arsirannya di mana dulu. Setelah tahu arsirannya, nanti kita baru bisa menentukan titik kritisnya. Ibu ulangi ya, titik kritis itu berada di tepi arsiran, jadi di pojok-pojok arsiran. Nah, X dan Y akan kita cari. Ini di sini ada 3 titik kritis ya. Kemudian nanti X, Y ini kita substitusikan ke fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya adalah 3x plus 2y. Kemudian nanti akan kita cari nilai minimumnya. Begitu. Untuk yang pertama, Ibu punya 3,0. 3,0 itu ini ya. 3,0, maka kita substitusi ke Fx, Y, 3,0 berarti X-nya diganti 3, Y-nya diganti 0. Berarti kan 3 kali 3 plus 2 kali 0. Hasilnya adalah 9. Ini satu titik. Kemudian titik yang kedua, yang di sini ya, yang di tengah ini. Kalau tadi 3,0 kan jelas ya, karena memotong sumbu X. Kelihatan dari gambarnya. Kalau ini kan kita nggak bisa mengira-ira ini bagaimana, berapa, kayak gitu. Dengan penggaris Bu, tapi kan nggak pas nanti. Ini bisa dicari dengan perpotongan antara garis nih, garis yang pertama dan garis yang kedua. Caranya dengan apa? Dulu di SMP sudah pernah memotongkan 2 garis dengan cara eliminasi atau substitusi gitu. Baik, garis yang pertama itu memotong sumbu Y di 4 dan memotong sumbu X di 2, maka persamaannya adalah 4x plus 2y sama dengan 8. Gini.
Kemudian garis yang kedua adalah yang ini, memotong sumbu Y di 3 dan memotong sumbu X di 3. Jadi persamaannya adalah 3X plus 3Y sama dengan 9. Dari dua garis ini kan mau kita cari sini titik potongnya. Maka kita bisa eliminasi atau disubstitusi seperti itu. Caranya, karena ini yang atas ini kelipatan 2 semua, yang bawah ini kelipatan 3 semua, bisa kita bagi ya. Jadi mengeliminasi itu tidak harus dikali, bisa juga dibagi. Yang penting ruas kiri dan ruas kanan diberi perlakuan yang sama, kayak gitu. Ini kalau kita bagi 2, hasilnya adalah 2X plus Y sama dengan 4. Kemudian yang sebelah bawah, semuanya kita bagi 3, berarti nanti menjadi X plus Y sama dengan 3. Biar sederhana, sudah ada yang sama, kita kurangi berarti diperoleh X sama dengan 1. Nih, 2X kurangi X adalah X, kemudian Y kurangi Y habis, 4 kurangi 3 adalah 1. Ketemu X-nya sama dengan 1, maka kita substitusikan ke salah satu persamaan ini. 1, 2, 3, 4. Milih salah satu ya, yang paling gampang yang mana. Misal yang Ibu pilih yang X plus Y sama dengan 3. X-nya kita ganti 1. Berarti 1 plus Y sama dengan 3, Y-nya adalah 2. Maka kita peroleh titik potongnya X, Y-nya yaitu 1,2 di sini. Yaitu diperoleh dari eliminasi dan substitusi dari dua garis yang memotongnya. Setelah itu kita substitusi ke fungsi tujuannya dari 1,2, kita substitusi berarti F 1,2 disubstitusi ke sini ya. 3X plus 2Y, X-nya kita ganti 1, Y-nya kita ganti 2, maka kita peroleh hasilnya adalah 7. 3 ditambah 4. Kemudian titik yang ketiga, tadi 1 sudah, 2 sudah, titik yang ketiga di sini. Ternyata di sana adalah 0,4. Jelas ya, karena memotong sumbu Y itu 0,4, maka tinggal kita substitusikan F 0,4. Berarti 3 kali 0 plus 2 kali 4 hasilnya adalah 8. Dari 3 titik kritis ini, maka kita bisa memilih mana yang minimum sesuai dengan soal. Yang dicari adalah nilai minimumnya. Berarti dari situ kita perhatikan yang paling minimum dari 9, 7, dan 8 adalah 7. Maka nilai minimum dari fungsi objektif tersebut adalah 7. Begitu. Lanjut. Untuk yang contoh berikutnya, satu lagi ya contohnya. Misal Ibu punya gambar seperti ini. Soalnya nilai maksimum Fx, Y dari 60X plus 30Y pada daerah yang diarsir adalah kayak gitu. Daerah arsirannya adalah ini, maka kita bisa tentukan titik kritisnya di sini, dan di sini. Gitu ya. Jadi kita jawab X, Y, fungsi tujuannya adalah 60X plus 30Y. Titik kritis yang pertama adalah di sini 0,4. 0,4 begitu. Jadi kita substitusi berarti F 0,4, 60 kali 0 plus 30 kali 4. Hasilnya adalah 120. Kemudian yang kedua ada di 0,6 ya, di pojok atas sini 0,6. Maka kalau kita substitusi berarti menjadi F 0,6 sama dengan 60 kali 0 plus 30 kali 6. Hasilnya adalah 180. Nah, untuk titik yang ketiga, titiknya di sini. Ini karena tidak memotong sumbu X dan sumbu Y, maka kita perlu melakukan eliminasi dari dua garis yang dilaluinya. Garis yang pertama ini berarti adalah 6X plus 3Y sama dengan 18 ya. Memotong sumbu Y di 6, memotong sumbu X di 3, maka persamaannya adalah 6X plus 3Y sama dengan 18. Kemudian garis yang satunya adalah 4X plus 8Y sama dengan 32. Jangan sampai kebalik ya. Yang menyentuh sumbu Y itu jadi koefisiennya X. Yang menyentuh sumbu X jadi koefisiennya Y. Kemarin kita sudah bahas ini. Kemudian kita samakan salah satu koefisiennya, yang atas Ibu bagi 3 berarti menjadi 2X plus Y sama dengan 6. Yang bawah Ibu bagi dengan
2, berarti menjadi 2x plus 4y sama dengan 16. Di situ x-nya sudah sama, 2x, maka bisa kita kurangkan. Berarti min 3y sama dengan min 10, berarti kita peroleh y-nya adalah 10 dibagi 3. Atau min dibagi min kan jadinya plus 10 per 3. Kemudian kita substitusi ke salah satu persamaan. Boleh milih yang mana yang paling sederhana. Di sini Ibu milih yang 2x plus y sama dengan 6. Kemudian y-nya Ibu ganti dengan 10 per 3. Maka ini 10 per 3-nya bisa pindah luas ke kanan. Jadinya 6 dikurangi 10 per 3 ya. 6 itu kan berarti 18 per 3. 18 per 3 dikurangi 10 per 3. Hasilnya adalah 8 per 3. Berarti x-nya adalah 8 per 6. Karena dibagi 2 ya. 8 per 3 dibagi 6 adalah 8 per 3 dibagi 2 adalah 8 per 6. Atau kalau disederhanakan adalah 4 per 3. Jadi kita dapatkan x, y-nya, x-nya adalah 4 per 3, y-nya adalah 10 per 3. Kebetulan di sini pecahannya, tapi kan nggak masalah karena kalian udah SMA. Bentuk pecahan itu juga sudah tuntas kan mestinya dulu. Maka dari sini kita substitusi seperti teman-temannya tadi. 4 per 3, 10 per 3, maka hasilnya adalah 60 dikali 4 per 3 plus 30 dikali 10 per 3. Ini kalau disederhanakan ada 80 ya, dan ini 30 bagi 3, 10, 100 ditambah 80, hasilnya adalah 180. Maka di sini bisa kita perhatikan bahwa nilai maksimum untuk fungsi tujuan ini, kita bisa lihat dari 3 nilai ini yang paling gede, maksimum kan paling gede. Yang mana? Ternyata yang paling maksimum adalah yang 180. Ini ya, ada yang sama, itu tulis satu aja, 180. Begitu nilai maksimum dari fungsi objektif. Ibu kira sampai di sini ya. Semoga paham. Jika tidak paham nanti bisa diulang lagi, bisa tanya ke Ibu juga. Ini sebagai latihannya ada 2 nomor. Yang pertama, tentukan nilai maksimum dari 5x plus 4y yang memenuhi pertidaksamaan itu. Jadi nomor 1 ini belum ada gambarnya. Jadi langkah pertama harus kalian gambar dulu sampai arsirannya itu di mana. Setelah itu baru tentukan titik kritisnya dan disubstitusi ke fungsi tujuan. Gitu ya. Kemudian kalau nomor 2 yang ditanya adalah nilai minimum 5x plus 10y. Sudah ada gambarnya di sini. Jadi nanti titik kritisnya ada di tepi dari arsiran ya. Di sini ini jelas titiknya. Kemudian di sini ini perpotongan antara garis miring ini dan ini. Nanti dicari persamaan garisnya, dieliminasi ketemu titik ini. Kemudian yang berikutnya untuk titik di sini juga perpotongan garis tegak ini dengan yang mendatar ini. Nanti dicari persamaan garisnya, dieliminasi ketemu juga titiknya. Kalau di sini juga jelas ini titiknya berapa. Kemudian dari titik kritis itu disubstitusi, nanti dicari yang paling minimum itu berapa. Begitu, terima kasih untuk hari ini. Dari Bu Erna cukup sekian. Semoga kalian tetap semangat dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.